Anda kembali menyaksikan News on the Spot dan kita masih membahas terkait dengan kawal revisi RUU Sisdiknas dan masih bersama kami di sini Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda dan juga Wasekjen PB PGRI Dudung Abdul Qadir. Pak Dudung, ini tadi kita sudah membahas sedikit ya terkait dengan tunjangan profesi guru. Terkait dengan hal ini, Pak Menteri juga memang sudah membahas kan seperti itu. Tapi kalau Anda sendiri melihat kondisi di lapangan seperti apa, Pak Dudung? Ya, kondisi di lapangan, teman-teman guru berharap bahwa tetap pasal yang 127 di versi April muncul di versi Agustus atau muncul di RUU Sisdiknas. Atau kami ingin bahwa undang-undang guru dan dosen yang sudah mengatur guru sangat sempurna dan utuh itu tidak digabung dengan undang-undang yang tiga itu, sistem pendidikan nasional dan perguruan tinggi. Cabut saja undang-undang guru dan dosen kalau boleh. Jadi kita kami berharap ada sudah ya, ya, Pak ya? Karena itu sudah sangat sempurna kalau menurut saya. Baik. Kenapa? Karena semua profesi itu ada undang-undangnya. Masa guru yang menghasilkan berbagai profesi, undang-undangnya tidak ada, hanya ada undang sistem pendidikan nasional. Ya. Ini sebuah penghormatan dan penghargaan buat negara bahwa undang-undang guru dan dosen memang harus mencerminkan sebuah penghargaan dan sebuah kehormatan bagi profesi guru. Tidak hanya soal nominal uang, tapi negara menghormati dan menghargai sebuah profesi guru. Ini masa depan, nanti anak-anak muda hebat di Republik ini akan berebut masuk ke LPTK yang menyiapkan guru. Dan berkelas dunia nanti ke depannya. Kalau pemerintah begitu memperhatikan kesejahteraan guru. Jadi kami tuh ingin bahwa undang-undang itu harus pertama memuliakan guru, kedua memartabatkan guru, ketiga melindungi guru, dan yang keempat adalah mensejahterakan para guru. Yakin Indonesia akan terbang hebat dan menyaingi Korea, kemudian Finlandia dan seterusnya. Baik, saya mau ke Pak Syaiful Huda. Pak Syaiful Huda, ini sebetulnya berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk merevisi RUU Sisdiknas ini? Ya, sebenarnya prinsipnya kita semuanya ingin merevisi Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu. Jadi tinggal caranya saja. Saya kira caranya merevisi, komunikasi, saya kira itu yang perlu diperbaiki ke depan. Nah, kapan? Ya saya kira sekarang kita kembalikan semuanya kepada pemerintah. Ketika pemerintah siap dan sudah mengakomodir berbagai keberatan dari publik pendidikan, misalnya dari PGRI yang disampaikan oleh Pak Dudung dan seterusnya, ya saya kira kita sudah bisa memulai start kapan gitu kita akan menuntaskan ini. Tapi saya membayangkan di masa jeda ini, Mas Rolando, saya membayangkan sekali lagi pemerintah saya kira perlu berinisiatif membentuk Pokja Nasional Revisi Undang-Undang Sisdiknas itu supaya terlembaga, aspirasi dari publik pendidikan juga termanage dengan baik gitu. Saya kira tidak cukup hanya disediakan website, kurang gitu ya Pak. Orang diminta untuk berhadapan-hadapan dengan mesin gitu, saya kira tidak bisa. Jadi saya cara kira yang perlu, tepat untuk mengawalnya seperti apa ini Pak baiknya Pak? Ya? Cara yang tepat untuk mengawal RUU Sisdiknas ini apa Pak? Revisi RUU Sisdiknas ini apa Pak? Nah, kalau di kami di DPR ya kita tunggu karena ini masih ada di ranah pemerintah. Nah, kita hanya memberikan himbauan moral dan meminta supaya Kemendikbud menuntaskan dulu apa yang menjadi penugasan dari Balik Badan Legislasi, di mana pemerintah diminta untuk membuat forum-forum yang sifatnya melibatkan publik pendidikan. Nah, kalau itu belum dilihat, ya saya kira pasti akan jadi masalah lagi kalau nanti dibawa lagi ke Balik. Baik, gimana Pak Dudung melihatnya? Ya, saya sepakat dengan Pak Ketua Komisi 10, Pak Syaiful Huda, bahwa memang hari ini harus mulailah kita berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dari awal terkait dengan
RUU Sidiknas. Karena polanya dari DPR dan Baleg juga memberikan rekomendasi itu. Yuk kita buat bersama-sama, kaji bareng dari awal untuk bagaimana ke depan bahwa RUU ini lebih baik, lebih maju dan visioner untuk membangun Indonesia ke depan, meraih generasi emas di tahun 2045 ini sudah dekat. Kalau kita terus-terusan terjadi kontroversial, kemudian dibuka lagi kontroversial, kita energi habis untuk membahas itu. Tapi kalau kita internal, kemudian di dalam kita berdebat, sampai ke publik, ke ruang publik, kita harus sepakati bersama bahwa inilah rancangan kita bersama. Saya pikir akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Harus clear seperti itu harus ya Pak, clear, ya? terbuka, Harus jujur gitu ya. Dan ya. memiliki integritas yang tinggi. Sehingga apa? Kita akan membangun sebuah konsep pendidikan yang tidak hanya untuk hari ini, tapi ke depan yang lebih baik. Saya punya pantun ini. Ini kita main pantun sekarang Pak. Baik. Yang apa tuh Pak? Untuk menyegarkan supaya hati boleh panas, tapi pikiran kita harus dingin. Ya? Bahwa kita semua anak bangsa mencintai bagaimana ke depan bangsa ini pendidikan lebih berkualitas dan berkarakter. Mahkota seorang raja baru diserahkan kemarin. Mahkotanya indah berwarna emas dan biru. Berita satu memang hebat dan keren. Memajukan pendidikan dan memuliakan guru. Satu lagi nih, berkumpul dengan kerabat sambil makan duren. Pak Saiful Huda memang hebat dan keren. Asik, Pak Saiful Huda. Oke, baik. Nah, ini pantunnya keren sih Pak ya. Tapi ini kita akan bahas lagi nih Pak. Kalau terkait dengan desain peta jalan pendidikan nasional. Ini bagaimana? Mungkin dari Pak Saiful Huda, bagaimana Pak? Dulu. Pak Ketua? Wah, ini sepertinya kita ada gangguan teknis. Pak Kodir kalau gitu. Sudah bisa. Bagaimana Pak? Silakan Pak Saiful Huda, sudah. Mas. Halo Mas. Iya, siap. Silakan Pak. Halo. Ya. Terkait dengan peta jalan pendidikan nasional. Dengan peta jalan apakah sudah ada atau bagaimana? Siapa yang nyusun ini sebetulnya Pak? Terkait dengan peta jalan pendidikan ini, termasuk yang menjadi concern kami di Komisi 10 sejak dari awal. Karena kami merasa Mas Nadiem waktu itu setelah dilantik, tidak punya banyak background terkait dengan pengelolaan, manajemen, dan keterlibatan dalam dunia pendidikan. Lalu kita berinisiasi membuat namanya Panja Peta Jalan Nasional. Kebetulan saya sendiri yang mengetuai waktu itu. Semangatnya adalah kita ingin apa yang akan menjadi agenda terobosan dan pembaruan Mas Nadiem itu dari waktu ke waktu bisa dievaluasi oleh publik pendidikan. Nah, saat yang sama kita ingin peta jalan ini menjadi semacam platform awal sebelum kita masuk pada agenda revisi Undang-Undang Sisdiknas. Nah, tapi sayangnya memang Pak Ronaldo dan Prof. Dudung mengetahui betul, sayangnya dalam perjalanan peta jalan pendidikan nasional ini tidak dijadikan sebagai acuan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Substansi-substansi yang dibahas di dalam peta jalan nasional itu tidak ditengok sama sekali oleh pemerintah. Saya suatu saat akan melonsing materi yang setebal hampir 350 halaman dari peta jalan pendidikan nasional ini, karena waktu itu kami mengundang semua pihak stakeholder pendidikan, asosiasi guru diwakili oleh PGRI dan teman-teman, penyelenggara pendidikan baik perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, guru-guru besar, yang terakhir, dan seterusnya. Pak. Nah, sayangnya pemerintah waktu itu tidak mau menjadikan peta jalan ini sebagai rujukan dalam pembahasan draft revisi Undang-Undang Sisdiknas. Baik. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, mungkin dari Pak Abdul Qadir, sekalian closing statement terkait dengan hal ini. Seperti apa Pak? Saya pikir sangat tepat oleh yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa peta jalan menjadi dasar, acuan untuk melangkah di dalam menyusun RUU Sidiknas.
Dari situ kita akan tahu bahwa tahun ini akan mengerjakan apa dalam transformasi tata kelola guru, transformasi penjaminan mutu, transformasi manajemen, transformasi keuangan, transformasi sarana prasarana. Kita akan tahu pos-pos anggaran itu dari setiap perubahan jalan yang akan kita lalui itu menjadi dasar itu tadi kebijakan secara teori kebijakan secara substansi materi kebijakan dan kebijakan secara politik keuangan anggaran dan yang terakhir bagaimana kebijakan ini menjadi sebuah sistem yang kuat dan menjadikan sebuah konsep pendidikan nasional tetapi sekali lagi bersama-sama kita membangun sebuah sistem pendidikan nasional sehingga guru-guru mutu guru bisa diperhatikan, tidak lagi membelah guru swasta, honor dan seterusnya. Kita bersatu untuk pendidikan yang lebih Indonesia baik yang lebih baik. Saya pikir itu dari PGRI. Karena waktu kita terbatas, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Dudung Abdul Qadir, Wasekjen PB PGRI, Terima kasih, dan juga Pak Rando. Pak Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Saiful Huda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami membahas terkait dengan kawal revisi RUU Sisdiknas Indonesia dan tentunya kita harus bergandengan tangan tentunya untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Ketua. Ya baik, pemirsa kita